Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nova Roslina Syanipar dengan NIM 240301021111 dari kelas AK205 mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI, MKOM. Saya akan memaparkan materi mengenai penyajian dan distribusi data. Penyajian dan distribusi data ini memiliki beberapa tahapan seperti editing, coding, dan kemudian nanti akan dilakukan penyajian data. Editing ini merupakan proses memeriksa data mentah yang dikumpulkan oleh penulis atau peneliti, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mendeteksi dan melakukan koreksi atas kesalahan. Kemudian nanti ada proses yang namanya coding. Coding ini adalah proses menempatkan angka atau simbol pada setiap jawaban yang telah dianalisis atau yang telah didata. Kemudian nanti akan dilakukan penyajian data. Tahapan pengumpulan data ini bisa mencakup pertama observasi. Observasi itu adalah pengamatan melibatkan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga pembau maupun perasa. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan face to face atau secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini ada terdiri dari dua, wawancara tidak terstruktur seperti langkah persiapannya terstruktur, ada pertanyaan yang diajukan, ataupun eh, yang tidak terstruktur, artinya yang spontan gitu. Kemudian ada juga yang melalui kuesioner. Kuesioner ini adalah membuat daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden. Kemudian yang keempat adalah pengukuran fisik. Pengukuran fisik ini itu mencakup mengambil data dari objek atau benda fisik seperti contohnya tanah, bangunan, buku, dan lain-lainnya. Ini menggunakan pengukuran fisik untuk memetakan objek empirik ke objek angka-angka dengan perubahan yang setara. Kemudian ada juga percobaan laboratorium. Ini dilakukan di laboratorium umumnya untuk eksperimen atau percobaan. Begitu. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data bisa disajikan dalam bentuk tabel, yaitu menyajikan data ke dalam bentuk baris dan kolom untuk memberikan informasi lebih kepada peneliti atau pembaca gitu. Ada terdiri dari tiga. Pertama, tabel satu arah atau one way table, seperti contohnya ini jumlah responden berdasarkan umur. Kemudian ada juga tabulasi silang atau lebih dari satu arah. Ini disebut dengan two-way table, seperti contohnya jumlah responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian ada juga tabel frekuensi. Ini menjelaskan frekuensi dari setiap kategori atau kelas data. Selain tabel, eh, peneliti juga atau penulis juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik. Seperti contohnya grafik garis. Grafik garis ini untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Ini disebut juga dengan line chart. Seperti bisa terlihat di sini dari periode waktu tertentu ke periode waktu tertentu dibikin dalam bentuk garis gitu. Kemudian ada juga grafik peta. Ini untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah berdasarkan karakteristiknya. Ini dalam bentuk peta, kemudian ada juga dalam bentuk batang atau bar graph. Ini untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai frekuensi ataupun persentase. Ini dalam bentuk batang yang dia vertikal. Kemudian juga ada dalam bentuk grafik titik untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Ini disajikan dalam bentuk titik-titik dengan faktor X dan faktor Y tertentu. Kemudian ada juga grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau disebut dengan pie chart. Ini untuk melihat perbandingan. Seperti contohnya terlihat pada data ini, per jenis atau per kategori itu warnanya beda-beda. Kemudian nanti ada persentasenya atau nilainya dari setiap warna tersebut untuk melihat berapa sih perbandingan antar warna atau antar kategori. Begitu. Kemudian ada OGIF, ini untuk menyajikan nilai kumulatif. Mirip-mirip seperti dengan grafik garis, tapi ini lebih simple. Gitu.
Kemudian ada distribusi data. Distribusi data itu terdiri dari dua, distribusi normal atau distribusi Gauss, juga disebut dengan distribusi Gauss, dan juga ada distribusi Poisson. Distribusi normal itu adalah distribusi probabilitas kontinu yang membentuk kurva lonceng simetris atau bell-shaped curve untuk menggambarkan bagaimana data tersebar secara alami di sekitar mean dengan frekuensi tertinggi. Jadi bisa terlihat pada sampling ini agak seperti lonceng ke atas. Gitu. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan daerah yang dimaksudkan pada soal. Begitu. Kemudian ada distribusi Poisson, ini distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Kemudian ini dilakukan secara acak dan independen satu sama lain, serta rata-rata kejadian yang tetap. Rumusnya bisa dilihat seperti ini, rata-rata jumlah kejadian suatu interval, kemudian ada juga itu adalah bilangan Euler, kemudian ada faktorialnya dari susunan K. Gitu. Untuk bentuknya seperti ini, untuk distribusi Poisson. Masuk ke bagian contoh soal. Pertama, disajikan ada data usia responden. Seperti ini, ada 20 frekuensi, 20 data. Kemudian pertama kita harus mencari uh, frekuensi relatifnya, sehingga kita perlu mengetahui dulu range-nya, yaitu kelas tertinggi 59 dikurang data terendah 19, sehingga range-nya itu 37. Kemudian banyak kelas 1 ditambah 3,3 logaritma 20 sama dengan 5,293 atau kita bulatkan menjadi 5. Kemudian ada lebar interval 37 dibagi 5 itu adalah 7,4 atau kita bulatkan menjadi 7. Batas kelasnya ini bisa terlihat pada tabel. Oke, sehingga ketika dia dicari frekuensinya menjadi seperti ini, gitu. Kemudian contoh soal yang kedua, misal Z adalah variabel random yang berdistribusi normal baku atau normal standar. Peluangnya Z kurang dari 1,24, maka kita mencari peluang. Eh, Diketahui tadi Z kurang 0,124, 1,24 adalah 0,825, 0,8925 dapat terlihat pada tabel. Tabel ini disajikan baku gitu pada statistika. Karena luas area keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1, maka perhitungannya menjadi seperti ini sehingga diketahui bahwa peluangnya adalah 0,1075. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu.